Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Haji Utodo, NRP 940231031 dari Laboratorium Mikroelektronik and Embedded System atau Lab Maestro. Saya merupakan mahasiswa semester 2 yang saat ini telah mengerjakan proyek case-based learning dasar otomasi 2. Pada case-based learning ini, saya dari kelompok 7. Di sini, saya akan memberikan penjelasan mata kuliah yang saya dapat selama semester 2 ini, baik itu berkorelasi dengan project case-based learning maupun yang tidak berkorelasi. Untuk agenda dari presentasi atau pembuatan video kali ini, yang pertama ada mata kuliah rangkaian elektronika, yang kedua algoritma dan pemrograman, yang ketiga analisis sinyal dan sistem, empat fisika terapan, lima listrik magnet. Semua mata kuliah ini berkorelasi dengan project based learning. Untuk yang pertama yaitu mata kuliah rangkaian elektronika. Mata kuliah ini memberikan pembelajaran tentang konsep dasar rangkaian elektronika, yaitu dioda dan aplikasinya, kemudian transistor dan aplikasinya, FET dan aplikasinya, amplifier, umpan balik dan osilator, satu daya atau power supply, dan regulator tegangan, baik secara teori maupun praktek. Untuk materi pembelajaran ada 8, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama adalah dioda. Dioda adalah rangkaian elektronika yang menghantarkan arus menjadi searah. Dioda ini dapat menghantarkan arus yang awalnya AC menjadi DC dengan cara menyearahkan. Untuk dioda terdapat bagian anoda dan katoda. Bagian anoda merupakan bagian positif yang dapat menghantarkan arus ketika arus melaluinya. Kemudian katoda adalah negatif. Apabila arus masuk ke katoda, maka dioda akan melakukan reverse bias atau menghambat arus yang masuk. Nah, pada power supply symmetris adjustable yang kami buat pada test-based learning semester 2 ini, ada dua jenis penggunaan dioda, yaitu yang pertama, dioda yang disusun secara bridge. Dioda bridge itu menggunakan satu dioda menggunakan 4 dioda yang disusun secara bridge atau seperti belah ketupat begitu. Kemudian ada satu dioda yaitu dioda tipe 1N4001 yang dipasang paralel di IC LM317 dan LM337. Dioda 1N4007 dalam pembuatan power supply simetris ini berperan sebagai reserve bias yang digunakan untuk menjaga agar tidak ada arus kembali saat power supply dinyalakan maupun dimatikan. Sehingga pada pemasangannya dioda ini dipasang paralel dan untuk katodanya itu di bagian depan sehingga kayak terbalik begitu. Agar dioda ini berperan sebagai reserve bias, bukan forward bias. Karena pada sistemnya dioda itu bisa menjadi forward bias atau penghantar arus maupun reserve bias atau yang disebut penghambat arus. Nah, yang kedua kan tadi saya jelaskan yaitu dioda bridge. Dioda bridge ini dipasang pada rangkaian power supply. Prinsip kerja dari dioda bridge. Yang pertama untuk rangkaian dioda bridge seperti yang ada di gambar tersebut. Jadi terdapat 4 dioda yang dipasang secara berurutan membentuk bridge atau jembatan. Nah, di gambar tersebut telah dinamai yaitu
dioda 1 dengan D1, D2, D3, dan D4. Nah, untuk yang menyambung ke input AC itu ada di sebelum masuk di dioda 1 dan sebelum masuk di dioda 3. Jadi untuk cara kerjanya, pada saat sinyal positif diberikan ke input 1, yaitu input yang masuk ke dioda 1, dan sinyal negatif diberikan ke input 2, yang masuk ke dioda 3 ini, dioda bridge, rangkaian internal D1 dan D2 akan berada dalam kondisi forward bias, sehingga melewatkan sinyal positif tersebut. Nah, kan pada arus AC itu masuk melalui dioda ini, nah diterima pada anoda, sehingga anoda dapat menghantarkan arus, terjadilah forward bias atau menghantar arus. Sehingga pada gelombang arus AC itu hanya terjadi satu gelombang, setengah gelombang. Soalnya yang dioda 3 dan dioda 4 itu menghambat dalam kondisi reserve bias pada sinyal negatifnya. Untuk yang positif tadi itu melalui dioda 1, kemudian dilanjut ke kapasitor untuk memfilter tegangan yang masuk, kemudian dilanjut ke dioda 2. Nah, pada dioda 2 ini posisinya juga dari katoda anoda dulu, sehingga menghantarkan arus. Kemudian tidak dapat melalui dioda 3 dan dioda 4 karena pada dioda tersebut posisinya itu reserve bias atau menghambat tegangan yang masuk, sehingga hanya terjadi setengah gelombang. Kemudian untuk siklus kedua, sinyal diberikan ke sinyal positif diberikan ke input 2 dan sinyal negatif diberikan ke input 1. Sehingga ini terjadi kebalikan dari siklus yang pertama tadi. Untuk yang kedua ini melewati dioda 3 dan dioda 4 sebagai sebagai forward bias, mengantarkan arus. Karena posisinya anoda ke katoda. Kemudian untuk yang dioda 1 dan dioda 2 ini memblokir arus yang masuk. Karena arus itu masuk ke katoda dulu, sehingga dioda ini secara tidak langsung tidak menyala karena terjadi reserve bias atau penghambatan arus. Sehingga pada siklus kedua ini juga terjadi setengah setengah gelombang. Maka pada akhirnya ketika telah terjadi dua siklus ini, maka gelombang AC yang semulanya ke atas kemudian ke bawah garis itu akan menjadi setengah gelombang yang stabil, dan itu nanti akan difilter melalui kapasitor. Nah, selanjutnya yaitu jenis sinyal pada dioda. Yang pertama ada half wave, merupakan penyearah menggunakan satu dioda, di mana dioda menyearahkan setengah gelombang positif saja, setengah gelombang negatif diblok atau dibuang. Nah, ini terjadi ketika dioda hanya dipasang pada cuma satu dioda. Seperti pemasangan pada power supply, yaitu yang dipasang secara paralel di IC LM317 dan LM337. Kemudian untuk full wave rectifier itu terjadi pada dioda bridge yang mengarahkan arus AC menggunakan 4 dioda yang disusun secara bridge. Untuk full wave sendiri, penyarannya bisa menggunakan 2 maupun 4 dioda untuk menyarahkan gelombang penuh, sehingga arus AC setengah gelombang negatif dibalik menjadi setengah gelombang positif yang menghasilkan arus DC gelombang penuh.
Materi selanjutnya yaitu transistor BJT atau bipolar junction transistor. Ini merupakan komponen elektronika yang memiliki tiga terminal yaitu emitter, base, kolektor. Nah, pada transistor BJT ini terdapat dua tipe yaitu transistor NPN dan PNP. Perbedaan pada NPN dan PNP ini yaitu pada arus di base. Untuk yang NPN itu arus masuk melalui base. Kemudian untuk yang PNP arus itu yang di base itu keluar. Kemudian untuk yang arus di kolektor dan emiternya itu sama. Untuk transistor BJT ini tidak digunakan dalam pembuatan power supply maupun driver motor. Kemudian ada FET, yaitu Field Effect Transistor, merupakan transistor yang memiliki tiga terminal kaki, yaitu gate, drain, dan source. FET tidak seperti transistor biasa yang menghantar bila diberi arus pada kaki basis. Pada FET ini juga terdapat dua tipe, yaitu P-channel atau FET tipe P dan tipe N. Untuk perbedaannya, yaitu pada terminal gate. Untuk yang tipe B, pada terminal gate itu harus keluar. Sedangkan pada tipe N, gate-nya itu arusnya masuk. Nah, tipe transistor MOSFET atau Metal Oxide Semiconduction Field Effect Transistor ini merupakan komponen yang digunakan dalam pembuatan driver motor pada project Space Learning. MOSFET ini merupakan komponen yang memiliki tiga terminal yaitu emitter, base, dan kolektor. MOSFET biasanya digunakan untuk alat penyimpan daya di power supply, kemudian bisa digunakan sebagai tombol saklar atau switch. Yang ketiga dapat digunakan sebagai penguat amplifier dan dapat digunakan sebagai driver motor. Pada project Space Learning ini, MOSFET digunakan untuk membuat driver motor DC. MOSFET berperan sebagai switch untuk mengubah arah putaran motor DC dengan kombinasi MOSFET yaitu tipe IRF 3205 yaitu tipe N, N-channel, dan IRF 5210 atau tipe P. Nah, MOSFET ini digunakan untuk membuat hybrid yang efisien untuk mengendalikan arah putaran motor DC. Nah, pada rangkaian ini, IRF 5210 dipasang pada posisi yang di atas itu, kemudian secara sejajar yang di atasnya lagi itu dipasang IRF 5210. Sedangkan yang di bawahnya itu ada IRF 3205 yang juga sejajar dengan IRF 3205 satunya lagi. MOSFET ini empat MOSFET ini bekerja secara bergantian. Karena ini digunakan sebagai switch yaitu untuk mengubah arah putaran dari motor DC. Itu ketika nanti yang IRF 5210 maupun IRF 3205 itu saling berkaitan keduanya. Materi selanjutnya yaitu operational amplifier atau op-amp. Op-amp adalah suatu komponen elektronika yang digunakan untuk penguat berpenguatan tinggi yang terintegrasi dalam sebuah chip IC yang memiliki dua input inverting dan non-inverting dalam sebuah terminal output. Nah, operational amplifier ini berkorelasi dengan pembuatan rangkaian zero span atau sinyal conditioning untuk pembuatan project
rangkaian Zerspan ini, kami menggunakan IC LM358, yaitu sebuah IC yang termasuk dalam kategori operational amplifier. LM358 ini dapat digunakan sebagai penguat sinyal untuk meningkatkan amplitudo sinyal yang masuk. Nah, untuk pin out dari LM358 ini ada 8 pin. Yang nomor satu yaitu sebagai output output 1, kemudian pin 2 itu input 1 negatif, yang ketiga input 1 positif, yang keempat ground atau VDD, yang kelima input 2 positif, yang keenam input 2 negatif, yang ketujuh output 2, yang kedelapan VCC atau tegangan positifnya. Nah, pada LM358 ini terdapat dua amplifier yang dipasang pada kedua sisi, yaitu yang pertama itu ada input satu positif dan negatif dan input satu, dan amplifier yang kedua yaitu input 2 positif negatif dan output 2. Kemudian untuk VCC dan ground-nya dapat digunakan secara bersamaan. Nah, untuk yang input positif itu merupakan non-inverting input. Kemudian yang negatif adalah inverting input. Nah, pada rangkaian series span ini, yang pertama yaitu pembuatan rangkaian series span V to V untuk mengonversi tegangan 2-3 volt menjadi 0 sampai 5 volt DC. Untuk menentukan bagaimana rumus yang akan digunakan dalam mencari resistor, yaitu RF, ROS, RI maupun RCOM-nya, menggunakan rumus KCL terlebih dahulu. Rumus KCL yaitu Kirchhoff Current Law, menggunakan rumus yang pertama I1 plus I2 sama dengan I3. Nah, pada node yang digunakan pada ini yaitu pada titik sebelum masuk di inverting input, yaitu pada titik negatif tersebut, pada amplifier tersebut. Nah, pada I1 itu melewati V1 per ROS, kemudian ditambah V2 per RI, sama dengan Vout per RF. Kemudian RF-nya dipindah sehingga menjadi Vout sama dengan RF dalam kurung VI per ROS plus V2 per RI. Kemudian dibuka kurungnya menjadi Vout sama dengan RF per ROS kali VI ditambah RF per RI kali V2. Sehingga Vout menjadi negatif RF per ROS kali V1 plus RF per RI kali V2. Nah, di sini itu telah terjadi outputnya yaitu berupa negatif. Untuk mengubah tegangan dari negatif menjadi positif tersebut menggunakan rumus dengan ketentuan R1 sama dengan R2. Nah, R1 itu R1 sama dengan R. R1 adalah resistor yang ditaruh di output inverting yang pertama. Kemudian untuk R, maaf kebalik. Untuk R yaitu resistor yang ditaruh pada output inverting yang pertama, dan R1 itu berperan sebagai RF pada inverting yang kedua. Sehingga Vout 2 sama dengan in R1 per R kali Vout, kemudian Vout 2 sama dengan min R1 per R kali
VO-nya mengambil dari yang inverting pertama tadi, yaitu negatif RF per ROS kali V1 plus RF per R1 kali V2. R1 sama dengan R, sehingga VO sama dengan RF per ROS V1 plus RF per RI kali V2. Untuk menentukan berapa besaran resistansi yang pada resistor RF, RI, dan ROS dan RCOM, maka menggunakan rumus gradien, yaitu M sama dengan Vout maksimal dikurangi Vout minimal per Vin max min Vin minimal. Nah, karena tegangan output maksimalnya yaitu 5, kemudian yang tegangan keluar minimalnya 0, maka terjadi pengurangan tersebut. 5 kurangi 0 per 3 kurangi 2, yaitu 5/1 atau 5. Kemudian B ada sama dengan Vout min MV in sama dengan 0 min 5 kali 2 volt, sehingga hasilnya min 10 volt. Nah, untuk resistansi pada RF ini kita dapat mengasumsikan yaitu 10.000 ohm. Sehingga R1 sama dengan RF per M, tinggal masukkan angka tadi ter sehingga hasil yang di sehingga RI, ROS maupun RCOM akan dapat dicari. Tinggal masukkan angka pada rumus tersebut. Bedanya untuk RCOM atau R komparator ini adalah RF di paralel dengan RI dan di paralel juga dengan ROS. Jadi resistor yang digunakan pada rangkaian V2V yaitu RF-nya sama dengan 10.000 ohm, RI-nya adalah 2.000 ohm, ROS-nya 12.000 ohm, RCOM-nya 1.500 ohm. Yang kedua yaitu rangkaian series bond V2I untuk mengonversi tegangan 0 sampai 10 volt menjadi 4 sampai 20 mA DC. Untuk mencapai arus sebesar 4 mA sampai 20 mA dibutuhkan tegangan 0,4 volt sampai 2 volt dan resistor sebesar 100 ohm. Ini sesuai dengan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I. Kemudian untuk menentukan resistornya, yaitu tinggal masukkan 0,4 per 0,004. Nah, untuk 0,4 ini adalah tegangan pada output minimal, yaitu 4 mA. Kemudian untuk yang 0,004 ini merupakan arus 4 mA. Jadi R sama dengan 100 ohm. Nah, kemudian rumus yang digunakan untuk menentukan RF, RI atau R input dan ROS maupun RCOM menggunakan rumus yang sama dengan rangkaian V2V tadi, yaitu menggunakan gradien, kemudian tinggal masukkan asumsi pada RF-nya. Untuk di sini kami menggunakan 270 ohm pada RF-nya, sehingga resistor yang digunakan pada rangkaian V2 ini RF-nya yaitu 270 ohm, RI 1500 ohm, ROS 8200 ohm, dan RCOM-nya 220 ohm. Resistor ini disesuaikan dengan resistor yang ada di pasaran, sehingga tidak persis dengan hasil yang ada di hitungan. Kami mencari pada
resistor yang mendekati pada hasilnya. Untuk rangkaian zero span itu V, yaitu untuk mengonversi arus 4-20 mA menjadi tegangan 0-5 volt DC. Untuk rangkaiannya yaitu seperti ini, rangkaian operasional amplifier-nya. Di sini juga seperti sebelumnya, yaitu mencari resistor di RF, RI, ROS, dan RCOM. Juga menggunakan hukum Ohm untuk mencari tegangan pada inputnya. Sehingga resistor yang digunakan yang pertama RI 100 ohm, RF 330 ohm, ROS 3300 ohm, dan RCOM 100 ohm. Materi selanjutnya yaitu rangkaian osilator. Osilator adalah sebuah rangkaian elektronika yang menghasilkan sinyal listrik atau getaran secara periodik dengan amplitudo konstan. Bentuk gelombang yang dihasilkan yaitu gelombang sinus, gelombang gergaji, serta gelombang kotak. Nah, pada rangkaian osilator ini, selanjutnya yaitu voltage regulator. Voltage regulator yaitu sebuah rangkaian elektronika yang dirancang untuk menjaga tegangan output pada nilai yang tetap, terlepas dari fluktuasi tegangan, input, dan perubahan beban. Materi voltage regulator ini berkorelasi dengan proyek displaced learning, yaitu pada pembuatan power supply simetris dan pada pembuatan power supply fixed. Untuk power supply simetris, kami menggunakan voltage regulator yaitu ICLM 317 untuk output positif yang dapat di-adjustable. Kemudian ada juga ICLM 337 untuk output negatif pada power supply simetris. Untuk pin out dari LM317 yaitu yang pin 1 yaitu adjust, disambungkan ke adjust yaitu yang diputar melalui potensio untuk mengubah tegangannya. Kemudian untuk pin kedua yaitu yang di tengah adalah V out. Ini disambungkan ke tegangan outputnya, dan yang pin ketiga yaitu disambungkan ke tegangan masuknya atau VIN. Kemudian untuk pin out dari ICRM 337 ini, yang nomor satu yaitu adjust, disambungkan ke potensio yang digunakan untuk mengubah tegangan. Kemudian pin kedua yaitu VIN. Kemudian yang ketiga yaitu V out, disambungkan ke tegangan outputnya. Materi selanjutnya yaitu power supply. Power supply adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menyuplai komponen-komponen, menyuplai perangkat-perangkat elektronika. Power supply ini biasanya mengubah sumber listrik yaitu AC menjadi DC sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Nah, power supply ini berkorelasi juga pada pembuatan power supply simetris adjustable. Untuk komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan power supply simetris adjustable, yang pertama ada trafo. Untuk trafo, kami menggunakan trafo CT 2 ampere. Yang kedua ada dioda bridge. Ketiga ada kapasitor LCO. Keempat ada ICLM 317 dan ICLM 337. Kemudian ada dioda single 1N407 dan kapasitor non-polar. Untuk cara kerja dari power supply ini, yang pertama tegangan dan arus masuk melewati fuse. Fuse di sini digunakan sebagai pengaman sebuah rangkaian apabila terjadi short circuit. Setelah melewati fuse, tegangan dan arus masuk ke trafo
Nah, pada trafo ini kami menggunakan trafo step down, yaitu menurunkan tegangan dari 220 volt AC menjadi 12 volt AC. Kemudian diarahkan melalui dioda, kemudian masuk ke kapasitor sebagai filter untuk menghaluskan tegangan, untuk menghilangkan ripple-ripple pada tegangan, kemudian masuk ke IC LM317 dan LM337 dan melewati kapasitor lagi. Nah, bedanya di sini tuh ada potensio yang digunakan untuk mengadjust tegangan yang keluar. Nah, tadi belum saya sebutkan juga pada transformator step down tipe CT ini itu ada dua keluaran, yaitu positif dan negatif, positif negatif, dan ada center type atau bisa dibilang groundnya yang ada di tengah. Mata kuliah yang kedua yaitu algoritma dan pemrograman. Mata kuliah ini memberikan pembelajaran tentang perencanaan dan pembuatan program, khususnya dengan bahasa C, yang dapat diterapkan untuk komputer pribadi atau PC maupun sistem minimum berbasis microcontroller dan dan atau mikroprosesor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini yaitu yang pertama ada algoritma dan flowchart, yang kedua struktur dan dasar bahasa C, tiga variabel dan konstanta, empat tipe data, lima kondisi, enam looping, tujuh array dan string, delapan fungsi, sembilan pointer, 10 file management, 11 struktur data. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan semua materi pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah algoritma dan flowchart. Algoritma adalah langkah-langkah atau prosedur yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan suatu tugas. Kemudian flowchart adalah representasi grafis dari algoritma atau proses menggunakan simbol-simbol standar seperti kotak, lingkaran, panah untuk menggambarkan langkah-langkah dan alur kerja. Algoritma ini seperti prosedur atau alur dalam melakukan sesuatu. Seperti saat kita ingin memasak nasi goreng. Nah, kita kan perlu membuat gimana prosedur atau alur yang akan kita lakukan. Misalnya yang pertama menyiapkan nasinya dulu, kemudian menyiapkan lombok, sambal. Nah, di situ kan terdapat alur yang dapat diurutkan dari awal hingga akhir. Nah, pada algoritma ini itu sistemnya sama seperti hal tersebut, yaitu untuk prosedur yang dilakukan secara berurutan. Sedangkan flowchart-nya ini digunakan untuk memperjelas langkah-langkah tersebut. Seperti pada langkah pertama, misalnya tadi apa gitu. Nah, nanti akan dimasukkan ke sebuah simbol seperti kotak, lingkaran, maupun panah untuk menghubungkan semua simbol-simbol tersebut. Untuk flowchart sendiri sudah ada aturannya, yaitu seperti untuk memulai sesuatu itu apa, ada simbol bulat gitu, terus dilanjutkan ke panah. Algoritma dan flowchart ini digunakan dalam hal pemrograman. Seperti untuk coding kan pengawalinya perlu dengan menambahkan
fungsi variabel. Nah, itu diruntutkan dengan flowchart. Materi yang kedua yaitu struktur dasar bahasa C. Struktur dasar bahasa C mencakup beberapa elemen termasuk tipe data, variabel, operator, fungsi, dan struktur program. Yang ketiga, variabel dan konstanta. Variabel biasanya dideklarasikan dengan menentukan tipe datanya dan memberikan nama. Kemudian konstanta digunakan untuk nilai-nilai yang tetap sepanjang program berjalan. Nah, tipe data digunakan untuk menentukan nilai suatu objek dalam sistem pemrograman. Yang kelima ada kondisi, yaitu instruksi pada pemrograman untuk menjalankan suatu garis program sesuai dengan kondisi tertentu. 6. Looping. Looping adalah proses menjalankan serangkaian perintah berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Nah, pada looping ini terdapat beberapa jenis loop. Yang pertama yaitu for loop, yang kedua while loop, ketiga do while loop. 7 yaitu array dan string. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan yang bersebelahan di memori. String adalah array karakter yang diakhiri dengan karakter 0 atau 0. 8 fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil dan dijalankan dari bagian lain program. 9 pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Pointer memungkinkan manipulasi langsung terhadap memori dan efisiensi dalam pengelolaan data. Pada pointer ini kita dapat memanggil suatu fungsi dengan menambahkan simbol bintang pada program. Nah, relasi materi algoritma pemrograman dengan project case-based learning, yaitu berrelasi pada pembuatan virtual spectrum, yaitu pada penggunaan program atau coding dalam Arduino sebagai microcontroller yang disambungkan ke laptop. Pada Arduino, programnya itu mirip dengan bahasa C, sehingga materi ini berkorelasi. Kemudian ada algoritma pada software LabVIEW, urutan yang runtut yang harus sesuai untuk berjalannya sebuah program. Nah, di sini kan ada serial port yang masuk, kemudian ada device, kemudian masuk ke analog read 1, kemudian untuk mengukur tegangan disambungkan ke oscilloscope, kemudian untuk disambungkan juga ke kolektor sinyal, kemudian untuk spatial measurement, kemudian disambungkan ke spectrum analyzer. Nah, pada semua sistem di LabVIEW ini juga runtut dari awal hingga akhir, sehingga sama halnya seperti algoritma. Selanjutnya yaitu penggunaan looping pada software LabVIEW. Looping pada virtual spectrum analyzer yang ada pada LabVIEW digunakan untuk mengambil data secara berulang-ulang. Nah, ini juga digunakan dalam pengambilan data di sinyal BWM pada driver motor. Nah, selanjutnya mata kuliah analisis sinyal dan sistem. Mata kuliah ini membahas tentang representasi sinyal dan sistem dalam waktu kontinu maupun diskrit. Kemudian konsep sistem LTI, direct Fourier, Fourier transform atau continuous, kemudian Laplace transform, discrete Fourier transform, dan yang terakhir si transfer pointer.
Materi yang berkorelasi dengan project-based learning yang pertama adalah sinyal. Sinyal adalah fungsi dari satu atau lebih variabel yang menyampaikan informasi tentang sifat suatu fenomena fisik dengan pola variasi dalam beberapa bentuk dan variabel yang membawa informasi. Pada pembuatan tugas seperti power supply, analysis response, virtual spectrum analyzer, maupun driver motor, semua berkaitan dengan sinyal yang berbentuk tegangan. Nah, pada power supply juga terdapat arus AC yang masuk pada trafo. Nah, arus AC itu juga berbentuk sinyal sinusoida. Sehingga ya, materi ini juga berkaitan dengan pembuatan power supply. Kemudian korelasi sinyal pada virtual spectrum analyzer. Perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk menganalisis sinyal dan dalam domain frekuensi. Virtual spectrum analyzer dapat menampilkan spektrum frekuensi sinyal, melakukan analisis, dan mengidentifikasi komponen frekuensi tertentu dalam sinyal. Nah, untuk bentuk sinyal pada virtual spectrum analyzer menggunakan perangkat eksternal Arduino pada sinyal PWM dapat dilihat pada gambar di sini. Nah, di sini ada osiloskop yang digunakan untuk mengecek sinyal berdasarkan amplitudenya, yaitu pada PWM di driver motor. Analisis sinyal PWM pada virtual spectrum analyzer. Dari hasil gambar yang saya tampilkan di slide sebelumnya, kita dapat menganalisa bahwa sinyal PWM merupakan sinyal diskrit dengan ciri-cirinya. Yang pertama, perubahan dari 0 ke 1 secara tiba-tiba. Dua, bentuk gelombang yang sama dalam interval waktu tertentu. Untuk perhitungan bahwa periode dalam interval waktu tertentu adalah sama, yang pertama diketahui untuk frekuensinya yaitu 3.900 kHz, kemudian untuk time diff-nya yaitu 100 mikrosecond, kemudian untuk periodenya yaitu 1 per f, sehingga dapat dihasilkan 1 per 3.900 Hz sama dengan 0,00256 second atau 256 mikrosecond. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 256 mikrosecond. Materi selanjutnya yang berkorelasi dengan project based learning adalah sistem. Sistem adalah suatu entitas atau operator yang memanipulasi satu atau lebih sinyal untuk mencapai suatu fungsi, sehingga menghasilkan sinyal baru. Pada pembuatan worksheet simetris, itu dapat dibentuk seperti suatu sistem. Juga pada virtual spectrum analyzer. Nah, pada suatu sistem, terdapat input dan output. Untuk power supply sendiri, untuk inputnya yaitu tegangan AC 220 volt dan outputnya yaitu tegangan positif 1,25 sampai 12 volt DC dan output negatif 1,25 sampai negatif 12 volt DC. Kemudian sistem ini juga dapat diaplikasikan pada rangkaian respon dengan mengambil inputnya seperti rangkaian V2V. Untuk inputnya yaitu tegangan 0 sampai 2 sampai 3, kemudian untuk outputnya yaitu tegangan 0 sampai 5. Nah, untuk rangkaian V2I juga yaitu untuk inputnya yaitu tegangan 0 sampai 10 volt DC,
Untuk outputnya yaitu arus besar 4 sampai 20 miliampere. Dan untuk rangkaian span I2V juga sama, yaitu inputnya berupa arus 4 sampai 20 miliampere DC, kemudian outputnya yaitu tegangan 0 sampai 5 volt DC. Sistem pada virtual spectrum analyzer. Pada proyek ini, sistem yang dimaksud dapat berupa sistem komunikasi, sistem pengukuran, atau sistem lainnya yang menghasilkan atau mengolah sinyal. Misalnya, dalam konteks komunikasi kabel, virtual spectrum analyzer digunakan untuk memeriksa spektrum sinyal transmisi dan memastikan kualitas dan kepatuhan spektrum terhadap standar komunikasi yang berlaku. Nah, untuk skematik dari virtual spectrum analyzer di software review seperti gambar yang saya tampilkan di sini. Untuk mata kuliah yang selanjutnya yaitu fisika terapan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar memahami hukum dasar fisika. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama yaitu kinematika dan dinamika partikel, yang terdiri dari gelak lurus, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, kesetimbangan gaya, penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3. Dua adalah kerja dan energi, yang terdiri dari konsep kerja, energi kinetik, energi potensial, di gravitasi dan bebas, hukum kekekalan energi mekanik, impuls, momentum, tumbukan. Tiga yaitu dinamika rotasi yang terdiri dari pusat massa, momen gaya atau torsi, kesetimbangan momen gaya, momen inersia, energi kinetik rotasi, gerak menggelinding, hukum kekekalan energi, translasi, dan rotasi. Empat yaitu mekanika fluida yang terdiri dari tekanan hidrostatika, prinsip Pascal, prinsip Archimedes, persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli. Yang kelima ada getaran, yaitu terdiri dari gerak harmonis sederhana, kemudian energi gerak harmonis sederhana, bandul matematis, bandul fisis, dan bandul puntir. Nah, materi yang berkorelasi dengan project space learning yang nomor satu yaitu hukum Newton. Pada hukum Newton 2, hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan atau A suatu benda sebanding dengan gaya total atau F yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya atau M. Dirumuskan sebagai F sama dengan M kali A. Dalam konteks motor DC, hukum ini dapat diaplikasikan untuk menjelaskan bagaimana torsi dan percepatan berhubungan dengan beban dan inersia sistem. Untuk F-nya adalah gaya, satuannya Newton. Untuk M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan A adalah percepatan, satuannya adalah meter per second quarter. Materi selanjutnya yang berkorelasi dengan project space learning yaitu hukum Newton 3. Terdapat korelasi antara hukum Newton 3 dan force apply, yaitu perubahan beban yang signifikan. Sistem akan menyesuaikan outputnya untuk mengimbangi perubahan tersebut. Ini bisa dianggap sebagai aksi reaksi di mana perubahan beban atau aksi menghasilkan respons dari power supply atau reaksi. Penyesuaian tegangan output saat terjadi perubahan beban atau input mencerminkan prinsip-prinsip aksi reaksi di mana sistem power supply bereaksi untuk menstabilkan outputnya. Dengan rumusnya yaitu sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Materi selanjutnya yang berrelasi dengan project space learning yaitu hukum kekekalan energi. Terdapat korelasi antara hukum kekekalan energi dan juga proyek pembuatan driver motor.
di mana konservasi dalam driver motor, energi yang masuk ke driver motor dalam bentuk listrik, sehingga dirumuskan P sama dengan V kali I. Harus sama dengan energi mekanik yang dihasilkan ditambah dengan energi yang hilang dalam bentuk panas, gesekan, dan resistansi internal. Efisiensi dari motor dan driver motor dapat dianalisis dengan menggunakan prinsip kekekalan energi. Efisiensi atau disingkat dengan simbol seperti M adalah rasio antara energi mekanik yang dihasilkan oleh motor dengan energi listrik yang masuk ke driver. Untuk rumusnya yaitu efisiensi atau simbol yang mirip dengan N sama dengan energi mekanik keluaran per energi listrik masukan. Dari rumus ini kita dapat menghitung seberapa efisiensi motor dan driver motor tersebut. Kemudian ada juga materi lain yang saya dapatkan, tetapi tidak berkorelasi dengan proyek textbook learning ini. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan nol, maka benda yang awalnya diam akan tetap terus diam. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Hukum Newton 1 atau sering disebut hukum kelembapan memiliki rumus sigma F sama dengan nol atau resultan gaya dengan satuannya yaitu kilogram meter per second kuadrat. Materi selanjutnya yaitu pada hukum Newton 2, gaya-gaya yang mungkin ada pada hukum Newton 2 adalah yang pertama gaya luar yang diberikan atau F, gaya berat W, gaya normal N, gaya tegang tali T, gaya geser F, dan gaya sentripetal Fj. Selanjutnya ada materi konsep kerja. Kerja adalah perpindahan energi atau usaha yang terjadi ketika sebuah gaya menyebabkan perpindahan suatu objek. Besarnya kerja dihitung sebagai hasil kali gaya dan jarak perpindahan objek dalam arah gaya tersebut. Dirumuskan W sama dengan F kali D. Hasilnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Ini ada momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi adalah ukuran kecenderungan suatu gaya untuk menyebabkan rotasi pada suatu benda. Selanjutnya ada momentum. Momentum adalah besaran yang menunjukkan jumlah gerak yang dimiliki oleh suatu benda dan dihitung sebagai hasil kali massa dan kecepatan benda. Sehingga dirumuskan P sama dengan M kali V. Mata kuliah yang selanjutnya dan terakhir yaitu listrik magnet. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari teori dan analisis medan elektromagnetis yang meliputi gaya listrik, medan listrik, energi potensial, konduktor, dieletrik, dan kapasitansi. Untuk materi pembelajaran yang dipelajari pada mata kuliah ini, yang pertama ada vektor dan sistem koordinat, yang terdiri dari hukum kolom dan intensitas medan listrik. Kedua ada kerapatan flux listrik, hukum Gauss, dan divergensi. Tiga energi dan potensial. Empat konduktor, dielektrikum, dan kapasitansi kapasitor dan induktor. Lima medan magnet statis. Enam medan yang berubah terhadap waktu, teorema Maxwell. Tujuh gelombang bidang uniform. Vektor dan sistem koordinat. Vektor adalah besaran yang dimiliki magnitude dan arah. Sistem koordinat seperti koordinat kartesian, silinder, dan bola digunakan untuk menentukan posisi vektor dalam ruang. Dan hukum kolom pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik.
Dirumuskan F sama dengan K kali dalam kurung Q1 kali Q2 per R kuadrat. Intensitas medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan yang dialami oleh suatu muatan dalam medan listrik. Dirumuskan E sama dengan F per G. Selanjutnya, kerapatan flux listrik dan hukum Gauss. Kerapatan flux listrik atau medan listrik adalah sejumlah garis medan listrik persatuan luas. Hukum Gauss menyatakan bahwa total flux listrik yang keluar dari sebuah permukaan tertutup sebanding dengan muatan total di dalam permukaan tersebut. Selanjutnya ada energi dan potensi listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah muatan karena posisinya dalam medan listrik. Potensial listrik adalah energi potensial persatuan muatan. Selanjutnya ada konduktor, dielektrikum, dan kapasitansi. Konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan listrik dengan baik, sedangkan dielektrikum adalah bahan isolator yang dapat menyimpan energi listrik. Kapasitansi adalah kemampuan sebuah kapasitor untuk menyimpan muatan listrik diukur dalam farad. Nah, pada konduktor, dielektrikum, dan kapasitansi ini berkorelasi dengan komponen kapasitor yang terdiri dari dua plat konduktor dan dipisahkan dengan bahan dielektrikum. Selanjutnya ada kapasitor dan induktor. Kapasitor adalah komponen yang menyimpan energi dalam medan listrik, sementara induktor menyimpan energi dalam medan magnet. Medan magnet yang medan magnet statis adalah medan magnet yang tidak berubah terhadap waktu, dihasilkan oleh arus listrik atau bahan magnet yang permanen. Kemudian medan yang berubah terhadap waktu dan teorema Maxwell. Medan magnet yang berubah terhadap waktu menghasilkan medan listrik atau induksi elektromagnetik dan sebaliknya. Teorema Maxwell menggabungkan hukum-hukum dasar elektromagnetisme menjelaskan interaksi antara medan listrik dan magnet. Gelombang bidang uniform. Gelombang elektromagnetik dalam medan listrik dan medan magnet yang seragam dan saling tegak lurus, merambat dalam satu arah. Untuk materi-materi yang berkorelasi dengan proyek Gaspar lain yaitu intensitas medan listrik, kerapatan flux listrik, hukum Gauss, medan magnet statis, kemudian ada juga kapasitansi, kapasitor, konduktor, dielektrikum. Untuk materi-materi yang di sini berkorelasi dengan komponen transformator dan motor DC. Transformator adalah perangkat listrik yang mengubah tegangan listrik AC dari satu tingkat ke satu tingkat lain dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator bekerja dengan memanfaatkan perubahan medan magnet untuk menginduksi tegangan pada komponen sekunder. Nah, pada gambar transformator untuk penampangnya yaitu pada transformator terdapat kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, kumparan tersebut dililit ke inti besi yang ada di tengah. Untuk jenis-jenis transformator ada transformator step up. Transformator step up berguna untuk menaikkan tegangan. Lilitan pada kumparan sekunder akan lebih banyak dibanding lilitan pada kumparan primer, sehingga dapat ditulis N2 lebih besar dari N1. Untuk transformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan. Lilitan pada kumparan sekunder akan lebih sedikit dibandingkan kumparan di lilitan di kumparan primer, sehingga dapat ditulis N1 lebih besar dari N2. Untuk prinsip kerja transformator. Transformator bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan atau penghantar akibat perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik disebabkan oleh pergerakan kumparan atau penghantar di dalam medan magnet.
Seperti yang ada di gambar ini, apabila salah satu kumparan pada transformator dihubungkan ke sumber tekanan bolak-balik, akan timbul flux bolak-balik di dalam inti besi, dan kumparan yang lainnya akan terhubung, sehingga menimbulkan gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan transformator sesuai dengan induksi elektromagnetik dari hukum Faraday. Jadi, pada transformator ini hanya bisa digunakan dengan sumber input AC, karena untuk timbul flux bolak-balik, maka dibutuhkan arus bolak-balik, yaitu arus AC, dan tidak bisa digunakan pada arus DC. Apabila jumlah lilitan pada kumparan primer N1, jumlah lilitan pada kumparan sekunder, dan tegangan primer serta tegangan masing-masing mendapatkan aliran arus listrik sebesar I1 dan I2, maka persamaannya adalah V2 per V1 sama dengan N2 per N1 sama dengan I1 per I2. Nah, untuk menghitung efisiensi transformator bisa menggunakan rumus efisiensi sama dengan V2 per V1 kali 100%. Untuk keterangan rumusnya yaitu V1 tegangan primer, V2 tegangan sekunder, N1 lilitan primer, N2 lilitan sekunder, I1 arus primer, I2 arus sekunder, P1 input, kemudian P2 output. Nah, induksi tegangan di kumparan sekunder. Medan magnet yang berubah-ubah di inti besi, memotong lilitan-lilitan kumparan sekunder menghasilkan tegangan induksi menurut hukum Faraday. Gaya gerak listrik yaitu dirumuskan E sama dengan min N dθ per dt, di mana E sama dengan tegangan jadi induksi, N adalah jumlah lilitan, kemudian D per dt adalah jumlah perubahan flux magnetik. Untuk menghitung rasio transformasi, yaitu digunakan untuk menentukan apakah transformator akan meningkatkan atau menurunkan tegangan. Rasio ini adalah perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan kumparan sekunder. Dirumuskan Vs per Vb sama dengan Ns per Np. Selanjutnya, materi yang berkorelasi pada motor DC. Motor DC adalah sebuah motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kebanyakan motor listrik atau motor DC beroperasi melalui energi medan magnet dan konduktor membawa arus untuk menghasilkan kekuatan. Meskipun motor elektrostatik menggunakan gaya elektrostatik. Untuk bagian-bagian pada motor DC, yang satu, badan mesin yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya flux magnet yang dihasilkan kutub magnet. Sehingga bahan yang digunakan dalam pembuatan ini yaitu ferromagnetik. Nomor dua yaitu inti kutub magnet dan bilitan penguat magnet, berfungsi untuk mengalirkan arus listrik agar terjadi proses elektromagnetik. Nomor tiga yaitu brus sikat atau brus, berfungsi sebagai jembatan bagi aliran arus jangkar. Empat komutator sebagai penyearah mekanik yang akan dipakai bersama-sama dengan sikat. Jangkar dari bahan ferromagnetik dengan maksud agar kumparan jangkar terletak dalam daerah yang induksi magnetiknya besar. 6. Bilitan jangkar berfungsi untuk tempat timbulnya tenaga putar motor. Prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja motor DC adalah jika arus lewat pada suatu konduktor, timbul medan magnet di sekitar konduktor. Medan magnet hanya terjadi di sekitar sebuah konduktor jika ada arus mengalir pada konduktor tersebut. Nah, arah medan magnet mengelilingi konduktor. Kemudian aliran arus melewati konduktor, seperti pada gambar tersebut. Arah medan magnet ditentukan oleh aliran arus pada konduktor. Ketika arus mengalir melalui konduktor melingkar, menyebabkan timbulnya medan magnet di sekitar konduktor tersebut. Interaksi antara medan magnet yang dihasilkan dan komponen stator dan rotor menyebabkan terjadinya dorongan dan tarikan, menciptakan gaya yang menghasilkan torsi. Akibatnya, motor mulai berputar dengan kecepatan tertentu dalam satuan radian per detik.
Sekian penjelasan saya mengenai materi apa saja yang saya dapatkan dari 5 mata kuliah yang dipelajari pada semester 2 ini. Materi-materi ini ada yang berkaitan dengan project case-based learning dan ada juga yang tidak berkaitan. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam pembuatan video maupun ada kesalahan saya dalam berucap di pembuatan di dalam video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.